Ya, kalau kanker lidah itu tadi awalnya itu kebanyakan disebabkan dari gigi yang berlubang, membuat gesekan pada tepi lidah, tapi tidak diperhatikan, tidak dirawat. Nah itu lukanya itu berubah dari sariawan menjadi kanker lidah. Dari sariawan menjadi kanker lidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih sahabat yang ada di rumah? Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat dan baik-baik saja ya. Nah, hari ini saya Emma dan sekarang ini saya sedang berada di halaman Masjid Mustaqim yang ada di Tulungrejo, Kampung Inggris Pare. Pagi hari ini Emma dan juga teman-teman tim Soan akan mengunjungi seorang tenaga medis. Beliau adalah dokter spesialis gigi dan bedah mulut. Nah, kira-kira seperti apa keseruan kita hari ini mengunjungi beliau? Langsung aja yuk ikuti Emma sekarang juga. Assalamualaikum. Apa kabar ini sahabat dan teman-teman yang ada di rumah? Semoga selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya senang sekali saya Emma hari ini hadir, dan spesial hari ini saya sowan atau bertamu di rumah Dr. Gigi Widyastomo atau yang biasa kita panggil Dr. Widi. Nah, beliaunya sudah ada di sebelah saya. Selamat pagi, Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi teman-teman yang ada di rumah, sekarang ini kita sedang berada di kediaman beliau sekaligus merangkap sebagai untuk tempat praktek ya dok ya. Ya. Jadi yang depan untuk praktek beliau, kemudian yang belakang untuk rumah beliau. Jadi ini kita lagi ada di mana nih dok posisinya sekarang ini? Di ruang tengah. Oh, di ruang tengah. Biasanya untuk musola pasien. Oh begitu. Jadi kalau praktek di sini, Yeah. kalau periksa di sini di rumah praktek ini disediakan musola juga. Yeah. Oke, baik. Nah, langsung saja ini saya langsung ngobrol dengan Dokter Widi. Boleh diceritain nggak sih dok, ini awal karir Dokter Widi ini sampai akhirnya sekarang berprofesi sebagai dokter gigi? Terima kasih kesempatannya. Semuanya karir karena karunia Allah aja. Kami tinggal jalani dengan ikhtiar dari FKG UGM. Dulu di UGM ya dok ya. Terus ambil pegawai negerinya di Kalimantan Tengah. Tahun berapa itu dok? Di waktu tahun 87. Oh 87. 87 saya sudah di Kalteng 2,5 tahun. Kemudian izin sekolah ambil spesialis bedah mulut sambil bekerja di Rumah Sakit Dr. Sarjito Jogja. Ya. Kuliahnya juga di FKG UGM. Di UGM juga. Oke. Setelah lulus, alhamdulillah ditempatkan di Pare ini sampai sekarang. Tapi sebenarnya Dokter Widi bukan asli Pare ya? Dari sepertinya sih. Sukoharjo Solo. Dari Solo, karena beliau ini halus banget nih kalau ngomong ya. Khas sekali. Ini dari Jawa Tengah, ternyata dari Solo, dan alhamdulillah di Pare sudah berapa lama dok ini kalau dinas di sini kalau dihitung dari sekarang? Sejak 99. Oh 99 sampai dengan sampai sekarang ini. Oke, baik. Nah, dan beliau ini sudah pensiun sejak tahun berapa dok ini? Tahun 2002. Tahun 2022. 2020 berarti kemarin, tahun kemarin ya dok. Oke, terus kegiatannya setelah pensiun dari dinas ini? Alhamdulillah masih diberi kesempatan sama Pak Direktur untuk tetap kerja di sana sebagai dokter kontrak, kemudian di HPA dan di rumah sini untuk prakteknya. Oke, saya penasaran loh ini dengan Dokter Widi, apakah beliau ini memang dari kecil cita-citanya jadi dokter? Dulu waktu kecil saya pernah ditanya sama kakek saya, kebetulan kakek saya itu lurah, apa cita-citamu? Saya pengen jadi insinyur. Oh, jadi insinyur. Oke. Kok nggak pengen jadi dokter aja? Gitu. Ya itu cita gitu. Tapi setelah tes waktu itu bisa 2, akhirnya di UNS saya terima di teknik sipil. Terus di UGM kedokteran gigi. Terus saya bingung, saya ambil yang mana ya? Terus saya sowan ke salah satu dokter di daerah kami. Saya nanya, kalau dokter itu apa? Nanti kalau insinyur apa? Dia bilang, kalau kalian pengen cepat kaya, yo
ngambil law insinyur itu karena nanti proyeknya banyak, tapi banyak sekali godaannya gitu. Tapi kalau pengen jadi dokter ya itu ngumpulin uang 1.000, 2.000 tapi jelas gitu. Nah, gitu. Akhirnya saya ambil yang itu aja, cari yang aman. Ya, gitu. Tapi memang dari keluarga itu basicnya dokter semua ya, mungkin orang tua atau kakak, adik atau yang enggak ada. Oh, enggak ada. Kalau adik ada yang perawat di ruang operasi di Sukoharjo. Iya, oke, baik. Nah dok, ini kan karena beliau ini sudah pensiun di tahun 2002 kan, otomatis 2022 jadi tahun kemarin ya. Nah ini juga Dokter Widi ini selain aktif sebagai tenaga kesehatan, ternyata beliau ini juga banyak sekali mempunyai kegiatan-kegiatan dakwah dan juga kegiatan-kegiatan sosial nih dok ya. Nah tadi saya sempat ngobrol dengan beliau bahwa ternyata beliau ini punya program dakwah itu yang namanya Ahad Pagi. Nah, boleh diceritain dok itu seperti apa Ahad Pagi? Yayasan Ahad Pagi menyelenggarakan kegiatan pengajian Ahad Pagi setiap Ahad Pagi mulai jam 6 sampai jam 7. Kemudian sama warga di Kampung Inggris dipercaya diberi wakaf 50 ru dalam bentuk sawah. Terus gitu kita dengan kebesaran Allah itu sekarang sudah menjadi pondok tahfiz yang berijazah. Maksudnya SD ya, nanti punya ijazah SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Ada yang reguler, maksudnya yang berbayar, ada yang beasiswa free. Banyak kan yang beasiswa itu menaruh untuk anak-anak yang yatim, piatu, tidak mampu, dan terutama daerah Maluku yang daerah dari luar kepulauan Jawa, itu kita tampung di situ nanti untuk dikembalikan berdakwah di sana. Masya Allah, luar biasa sekali programnya. Jadi di Ahad Pagi itu selain ada kegiatan rutin regulernya yang setiap hari Minggu itu ada kajian, kemudian juga ada untuk pendidikan pondok pesantren Ar-Rasyid tadi. Nah terus untuk ini dok, maaf kan tadi ada 2 ya siswanya, ada yang reguler itu mereka bayar. Nah ada juga yang beasiswa. Untuk beasiswa ini sumber dananya ini didapatkannya dari mana dok? Subhanallah, matematika langit ini itu dari Allah langsung, tapi ikhtiar kami di-share aja di medsos. Siapa yang pengen menjadi donatur wali murid santri untuk santri itu tidak banyak, per bulan cuma untuk makan saja 250. Itu yang angkatan pertama kemarin sebanyak 89 anak sudah tertutup. Dan itu nanti kan ada angkatan berikutnya lagi ya dok angkatan berikutnya insya Allah sekitar 200. Nanti kami mau sistem yang seperti kayak itu. Sebagian sudah kami taruh di asrama kita dapat wakaf di Pulau Sari. Di Pulau Sari itu kita dapat rumah wakaf, terus ditaruh di situ sekitar 20 anak. Terus di Malang dapat rumah kos 2 lantai. Kami taruh di sana 15 anak. Alhamdulillah semuanya punya donatur masing-masing. Jadinya kami tidak kesulitan karena ide atau niat kita berbuat baik ternyata dipermudah sama Allah. Iya, Masya Allah. Nah ini jadi tidak menutup kemungkinan juga untuk saat ini pemirsa yang sedang menyaksikan kita di sini, jika berkenan ingin menjadi donatur, boleh sekali ya Dokter Widi ya. Nanti 200 anak menanti. Nah ini ada 200 anak ini nanti di angkatan selanjutnya, dan tentu saja ini mereka membutuhkan biaya pendidikan per bulannya gitu ya. Jadi mungkin Anda yang ingin menjadi orang tua dari anak-anak ini sangat sekali diperbolehkan, mengingat biayanya juga sangat terjangkau sekali ya dok ya. Memang kami tidak ngambil keuntungan asal santri itu ngaji dengan nyaman. Begitu. Tentang gaji ustadz sama ustaznya itu sudah include sama yang sudah reguler. Begitu ya, Masya Allah. Jadi ini luar biasa sekali. Ini bisa menjadi ladang pahala ini buat pemirsa yang ada di rumah yang ingin sekali ini menjadi orang tua asuh bagi anak-anak santri yang ada di Ar-Rasyid ya Pak Widi, seperti itu. Iya, baik. Nah juga di Ar-Rasyid ini kan tadi saya ngobrol sama Dokter Widi ini bahwa juga mereka itu ternyata selain dibekali ilmu agama juga dibekali ilmu kewirausahaan. Ya, jadi sehingga nanti mereka setelah lulus dari Ar-Rasyid itu mereka sudah siap untuk mandiri ya dok ya, seperti itu. Nah boleh diceritain ini dok, program apa saja yang ada di situ? Terima kasih. Air minum satu tentang itu produksi Ar-Rasyid sendiri ya? Namanya udah Ar-Rasyid tapi
ininya sumber airnya dari Prigen. Oh, dari Prigen. Oke, baik. Terus bubur Abah Ucil. Iya. Itu adalah wakaf ilmunya dari abah kita yang beliau dengan rela menyumbangkan ilmu tentang buburnya, yaitu Abah Odil Malang. Iya. Beliau tertarik dengan kegiatan Pondok Ar-Rasyid, rawuh atau datang sendiri ke Pare, terus memberi ilmu, mengajari bikin bubur. Iya. Kemudian dia bilang, ini ilmu saya sampaikan ke ini sebagai anak-anak, wakaf ilmu saya tidak mengambil keuntungan, silahkan diproduksi dan untuk kegiatan di Ars. Iya, jadi anak-anak memang dilatih mulai dari proses pembuatannya sampai manajemen keuangan juga. Sekarang sudah ada 3 cabang. Oh, alhamdulillah. Itu juga anak-anak sendiri yang menjalankan ya. Dokter Widi ini kan sebagai tenaga kesehatan, tapi seperti yang saya lihat kok kegiatan Dokter Widi ini memang lebih cenderung ke kegiatan-kegiatan yang bersifat dakwah sosial, membantu sesama. Apa sih dok sebenarnya yang melatar belakangi Dokter Widi ini untuk meluangkan waktunya ikhlas gitu melakukan ini semua? Apanya alami sebenarnya saya nggak bisa, karena di rumah sakit saya ya tahu-tahu ditunjuk jadi ketua takmir masjid di rumah sakit sampai sekarang. Saja Terus kegiatan di rumah sakit ya di ketua tentang pengabdian masyarakat, terus di Dewan Dakwah juga di pengabdian masyarakat, Kagama Kediri juga di kelompok di pengabdian masyarakat. Memang ke arah sosial semua. Iya, sosial dan langsung bertemu dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Baik, luar biasa sekali. Semoga ini ide-ide cemerlang dari Dokter Widi ini nanti benar-benar bisa terrealisasikan dengan bantuan dari para donatur juga tentunya, dan tentunya juga ridho dari Allah. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan banyak manfaat ya dok ya untuk orang-orang yang membutuhkan. Nah baik, ini buat teman-teman yang ada di rumah, mumpung ini lagi soal ke rumah dokter gigi spesialis pula ya. Jadi harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kita akan mengobrol tentang masalah kesehatan gigi. Nah dok, ini pertanyaan yang paling gampang aja sih sebenarnya. Idealnya untuk menjaga kesehatan gigi itu yang seperti apa? Ya, gigi itu keras ya. Komposisinya keras, ada lapisan luar, ada email, ada dentin, kemudian ada sarapnya, ada semennya ya. Itu semuanya sudah dibikin sama Allah kuat karena membantu untuk pencernaan. Namun gigi itu akan rusak bila ada ketempel sisa makannya yang ada di situ. Makanya awal dari karies atau lubang gigi itu sisa makannya yang terselip atau nempel di situ. Makanya Nabi kita Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ngendika, kalau tidak memberatkan umatku akan kuanjurkan sebelum sholat harus siwak, gosok gigi. Itu pentingnya itu karena makanya agar gigi kita tetap sehat ya jaga kebersihannya, jangan sampai nyisa ada makanan dinempel di gigi. Jadi harus sering-sering membersihkan gigi ya seperti itu. Tapi sebenarnya mulai dari umur berapa sih dok kita harus intens benar-benar untuk menjaga kesehatan gigi itu? Ya gigi mulai tumbuh. Kalau anak-anak ya kita pelajari sambil kita bantu dengan kasa yang dibalut jari atau kelingking untuk bersihin anaknya habis minum susu, dilap gitu ya. Itu biar nanti tidak karies. Terus sambil kalau sudah bisa diajari gosok gigi. Oh, gigi. Ya, perjalanannya gigi kena sisa makanan, tubuh itu sebenarnya pengen menghancurkan. Allah sudah menciptakan penghancur lewat cairan air liur sama enzim-enzim di situ untuk menghancurkan sisa makanan itu. Maksudnya itu biar hilang. Tapi yang zat penghancur itu tidak menghancurkan sisa makanan aja, karena nempel di gigi, giginya itu ikut hancur. Akhirnya emalnya lubang, dentinnya lubang, masuk ke saraf, sakit sekali. Terus kalau proses sarafnya mati, terus kumannya masuk ke lewat saluran akar, tembus ke tulang, terus akhirnya ke yang jaringan lunak sampai bengkak. Seperti itu. Jadi ini ya ada prosesnya itu sampai akhirnya masuk ke dalam saraf dan tulang. Dan itu kalau udah bengkak itu harus ada tindakan apa dok? Ya namanya insisi abses, yaitu mengeluarkan nanah yang sudah banyak di jaringan lunak. Ya, operasi kecil saja. Operasi kecil ya.
Jadi memang harus ada tindakan untuk mengeluarkan nanahnya itu. Nah, terus kalau sebenarnya sakit gigi dengan sariawan itu ada hubungannya nggak sih, Dok? Nah, terutama untuk sariawan ya. Sariawan di gigi yang perlu diperhatikan sama teman-teman, sama pemirsa. Sariawan yang pada lidah yang satu tempat dan tidak pindah-pindah itu harus hati-hati. Itu biasanya karena giginya yang lubang, kemudian runcing, ya. Setelah runcing itu membuat luka pada tepi lidah. Itu luka sembuh. Nah, terus karena tidak terbiasa, akhirnya luka terus tapi terbiasa. Nah, itulah nanti penyebab terjadinya kanker lidah. Kita harus hati-hati. Tapi kalau hanya sariawan di tempat yang selalu pindah-pindah, itu enggak apa-apa. Itu karena proses alami, nggih. Iya. Karena yang kanker lidah itu tadi gimana? Ya, kalau kanker lidah itu di awalnya itu kebanyakan disebabkan dari gigi yang berlubang, membuat gesekan pada tepi lidah, tapi tidak diperhatikan, tidak dirawat. Nah, itu lukanya itu berubah dari sariawan menjadi kanker lidah. Itu juga bahaya ya, Dok ya? Selama ini kalau sudah menjadi kanker lidah itu belum ditemukan obatnya dan kebanyakan tidak tertolong. Walaupun sudah di kemo, sudah dioperasi ya, itu kebanyakan tidak tertolong. Makanya sekecil itu maka segera dibuang. Jadi itu mohon maaf, bentuknya itu luka di lidah seperti itu ya, Dok ya? Tandanya kalau sariawan kok lebih dari 2 minggu atau 1 bulan nggak sembuh, harus segera diperiksakan. Jangan-jangan sudah menjadi tanda-tanda ke arah sana. Itu di sekitar lidah. Kalau misalnya di sekitar mulut situ, apakah ya juga berbahaya, Dok? Asal satu tempat tidak pindah, ya. Ada luka sariawan satu tempat kok tidak pindah-pindah, maksudnya selama 1 bulan kok tidak sembuh di situ terus. Nah, itu kita harus segera diperiksakan aja, perlu waspada. Tapi kalau sariawan sembuh, pindah lagi, ya itu enggak apa-apa. Itu proses fisiologi saja, karena bisa kecapean, bisa kekurangan vitamin C, bisa pas saat mikirnya terlalu berat. Iya, betul. Nah, ini kan ada mitos juga nih, Dok, yang beredar di masyarakat. Itu gampang kok kalau misalnya mau menyembuhkan sakit gigi, cukup kumur dengan air garam atau pakai minyak kayu putih yang dikasih kampas terus digigit. Itu gimana, Dok? Ya, prosesnya kan garam itu kan juga pembunuh kuman seperti ikan asin itu ya. Ikan asin itu kan dikasih garam awet kan, jadi ya itu sama. Gitu. Tapi bisa ya, Dok ya? Bisa. Bisa. Terus juga ada yang mempunyai masalah dengan gigi sensitif. Sebenarnya tidak pernah sakit gigi, tapi terjadi di saat-saat misalnya cuaca dingin atau mungkin pada saat makan makanan yang dingin. Nah, itu penyebabnya sebenarnya seperti apa, Dok? Gigi sensitif itu karena lapisan dentinnya terbuka. Bisa karena emalnya pecah, bisa karena terlalu gosok gigi terlalu kuat, karena semangatnya gusinya jadi turun. Yang seharusnya gusinya itu nutupi gigi gini, akhirnya turun terbuka. Nah, ini sensitif. Kalau itu memang bawaan atau memang sakit ya, Dok ya? Ya, karena dentinnya terbuka, jadinya ya bisa dilapisi tambalan atau untuk sementara yang pakai obat-obat kumur atau pasta gigi yang bisa membantu sedikit gitu. Tapi Mas sebenarnya harus ada ini tadi ya, tindakan dilapisi itu supaya tidak linu lagi. Tidak linu lagi pas ada di udara dingin atau pas kita sedang makan makanan dingin. Nah, ini kan mau puasa nih, Dok ya. Insya Allah sebentar lagi kita akan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Nah, ini untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut selama bulan suci Ramadan ini bagaimana, Dok? Ya, habis sahur sebelum adzan subuh sebaiknya segera gosok gigi dulu biar bersih. Nah, sudah itu aja. Terus nanti pas mau tidur. Begitu. Jadi memang penting sekali ini ya, Dok ya, yang terlihat sepele misalnya ada sisa-sisa makanan yang tidak bersih, kalau lama kelamaan kita biarkan itu pun nanti akan menjadi gigi berlubang seperti itu, dan itu sakitnya Masya Allah. Makanya sampai ada lagu ya, Dok ya, lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Jadi ini tips buat pemirsa yang ada di rumah, penting sekali ternyata menjaga kesehatan gigi, jangan disepelekan ya. Kalau idealnya gosok gigi itu pas mandi aja, atau habis makan kita langsung gosok gigi, atau habis melakukan aktivitas yang berhubungan dengan mulut dan gigi kita harus bersihkan. Itu gimana, Dok? Monggo aja.
kalau idealnya ya habis makan sama mau tidur yang penting. Karena dalam posisi tidur itu kalau ada sisa makanan lah itulah proses terjadi pelubangan di situ ya. Oh, jadi karena semalaman semalaman sisa makanan nyelip di situ itu ada proses penghancuran. Jadi yang memperparah gigi lubang itu justru pas mau tidur ada sisa makanan nyelip di situ. Tapi kalau masih dalam kondisi belum tidur ini air liur itu selalu berganti. Jadi begitu. Proses pembersihan alami jalan. Selama kita tidur itu ya dok? Bukan. Ya. Selama kita nggak tidur justru gitu. Kita ada aktivitas ini, proses pergantian air liur itu berjalan. Jadi apalagi makan yang berserat itu bisa membantu pembersihan. Oh seperti itu. Oke. Nah ini mungkin pemirsa juga di rumah pernah punya pengalaman yang merasakan sakit gigi karena dari ini saya mau nanya ke dokter Widi dulu. Berarti sudah berapa tahun nih dok jadi dokter gigi? Terhitung dari sekarang? Mulai 87 ya. Coba dihitung sendiri ya, nanti 87 dikurangi 2023. Nah itulah hasilnya. Nah ini apakah ada pengalaman yang bisa diceritakan di sini yang ini tuh berkesan sekali gitu loh ketika menghadapi pasien dengan kasusnya dok? Alhamdulillah berkesannya. Kenapa Allah menempatkan saya di Pare? Ternyata secara kepuasan hati itu banyak sekali. Karena kami banyak membantu terutama pasien-pasien yang harus operasi dan tidak terjangkau dengan biayanya, dengan ekonomi itu. Terus alhamdulillah itu kepuasan yang tidak tergambarkan lah. Berarti dokter Widi juga ini ya dok ya, ada kegiatan sosial juga membantu orang-orang yang kurang mampu yang mungkin membutuhkan tindakan seperti itu. Seperti apa misalnya dok ini yang sering dilakukan? Ya, yang seperti kami melayani terutama anak-anak pondok sekitar Pare, mulai Pondok Gontor Putri, Arosid sendiri, Wakian, terus Pesowo, terus Purwasri itu pada kesini karena kami membuat tarif yang khusus untuk anak-anak pondok. Jadi rame kalau itu biasanya kalau anak dari Gontor itu satu mobil elf. Periksanya di sini, Ini loh, saya tuh ini kagum banget sama dokter Widi tuh, jiwa sosialnya tuh tinggi banget gitu, dan peka sekali dengan permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar kita. Sebenarnya yang menggerakkan hati panjenengan untuk melakukan itu tuh apa sih dok gitu? Apa ya kalau orang Jawa bilang tuh kerentek gitu loh, seperti itu. Ya, saya tidak bisa matur, tapi kalau mulai dari riwayat dari kecil, memang kami dari keluarga yang tidak mampu, jadi bisa merasakan gimana sakitnya orang yang kurang makan, tidak punya rumah, terus sakit, itu tapi nggak ada biaya berobat seperti itu ya sekolah dok. Kekurangan itu kami sudah mengalami, jadinya bisa ikut merasakan. Jadi berkaca dari pengalaman di masa lalu ya, Masya Allah luar biasa sekali loh ini dokter Widi. Nah ini kalau di rumah ini prakteknya setiap hari apa dok? Insya Allah Senin sampai Sabtu pagi. Ya, kalau sore ya Selasa sampai Jumat. Oh Selasa sampai Jumat di sini praktiknya. Setelah itu kan juga masih ada kegiatan di rumah sakit juga ya dok ya? Di RSUD sama HVA. Oh gitu. Tadi lupa ya belum nanya. Ini keluarganya dokter Widi ini putra putri berapa dok? Putri 2, putra 2. Oh begitu. Di kesehatan juga? Yang dokter gigi 2. Oh dokter gigi 2. Dokter umum 1, yang IT 1. Oh begitu. Itu memang sengaja disuruh sama dokter Widi? Ngikutin jejak ayah aja. Gimana dok? Merdeka. Oh merdeka ya. Jadi gimana dokter ini menerapkan pendidikan ke anak-anaknya ini gimana? Ya siap sesuai dengan itu aja. Terus kalau lulus terus mau kemana? Seperti anak yang di IT itu juga, Pak saya nggak mau masuk ke kesehatan, saya mau ini ya silakan. Gitu. Pendekatannya jadi santai aja ya orang tua dengan anak karena mungkin gak bisa dipaksa kalau anak-anak zaman sekarang ya, beda dengan kita yang dulu. Jadi ini putra putri sudah alhamdulillah sudah dokter ya, jadi dokter
Alhamdulillah. Ya. Berdinas di sini juga atau ada di luar kota? Yang satu di klinik Siti Fatimah, yang satu di sini. Oh, di sini di Pare juga. Berarti ini sudah jadi asli warga Pare ya, Dok? Atau masih kakaknya masih Solo? Kakaknya sudah di Pare, sudah pindah lama, ya, sudah pindah. Berarti kalau mudik ke Solo ini atau mungkin pas lebaran aja atau jadwal khusus gitu? Alhamdulillah ibu saya masih ada. Iya. Jadi saya program. Oh, Masya Allah masih ada. Setiap sebulan sekali. Iya. Saya sowan ke sana dan habis subuh saya sempetin untuk telepon. Oh begitu, luar biasa. Berarti sudah sangat sepuh ya, ibunya. Sudah 87. Oh Masya Allah. Nah, karena saya kagum sama beliau, saya bikin untuk gambar profil. Oh begitu. Ibu saya, jadi profil di WA saya fotonya ibu saya. Oh, luar biasa, karena memang bagaimanapun juga doa orang tua itu selalu menyertai setiap langkah kita, nggih. Dan mungkin juga ini tuh Dokter Widi bisa sekarang ini eksis sampai dengan sekarang ini juga tidak terlepas dari doa-doa yang selalu dipanjatkan oleh orang ibunya. Betul sekali. Kalau saudara ada berapa sih, Dok? Saudara ada 6, saya nomor 1. Oh, nomor 1. Oh, berarti dulu itu barep ya, mengayomi adik-adiknya ya. Iya. Insya Allah. Adiknya ada 6 di Solo semua atau di Solo semua? Iya, di Solo semua 5. Tapi kalau disuruh milih nih, Dok, jujur enakan di Solo apa di Pare sih sebenarnya? Ya alhamdulillah karena posisinya di Pare. Iya, enak di Pare ya. Ini di Pare ada kisah unik. Iya. Awalnya saya sebagai manusia biasa, saya protes. Awalnya dulu. Karena apa? Saya milih di RSUD Bekasi. Dari tes 3 calon bedah mulut, 3 itu udah ada di situ, yang direkomendasi saya. Terus saya bawa ke Depkes. Kan seharusnya saya kerja di sana nggih. Iya. Keluar di Provinsi Jawa Timur. Kan aneh. Iya, betul. Terus Jawa Timur saya sowan ke Rumah Sakit Sidoarjo. Ketemu direktur, sudah dapat rekomendasi. Terus saya bawa ke provinsi untuk dibikinkan SK ke Sidoarjo, keluar RSUD Pare. Oh gitu, Masya Allah. Dari pertanyaan itu akhirnya terjawab setelah sekarang ini. Kenapa sih kok saya di Pare? Oh ternyata saya sama Allah seperti kayak ini, dibikin yang seperti kayak ini. Dibikin banyak sekali memberikan manfaat untuk sesama ya, Dok. Jadi tadi seperti yang jenengan sampaikan di awal, saya nggak tahu Mbak, saya hanya mengikuti alurnya saja. Betul. Kalau kita udah pasrah, ikhlas sama Allah, apapun itu yang menjadi ketetapannya, kalau kita jalanin dengan bahagia, insya Allah hasilnya seperti Dokter Widi sekarang ini ya. Baik, menarik sekali loh ini pengalaman beliau juga. Ini sebelum kita akhiri untuk ngobrol-ngobrol kita, sebenarnya masih banyak sih, Dok. Nanti kapan-kapan kita sowan kesini lagi nggak apa-apa ya, Dok? Alhamdulillah. Monggo dengan tenang hati. Atau mungkin kita pindah ke Arosyid nanti. Nah, kita pengen sowan ke sana juga gitu loh, pengen melihat secara langsung kegiatan santri-santri yang ada di sana. Nggak apa-apa ya, Dok, kalau waktu-waktu di Arosyid kita itu matematika langit. Bisa bebasin lahan yang di belakang seharga hampir 800. Terus mohon doanya ini juga pembebasan untuk perluasan yang untuk menampung sekitar 200 itu kita membebaskan sekitar 1,6 M. Alhamdulillah kami diberi waktu sama pemilik tanah itu 4 tahun. 4 tahun. Jadi ini sudah jalan 1 tahun, sudah angsuran yang kelima. Berarti sambil terus berikhtiar mencari dana untuk pembebasan lahan ini ya. Berarti nanti silakan dijadwalin Pak Sunu, Pak Bimo, kita mau ke Arosyid. Nah insya Allah nanti kita mau main-main ke sana. Nah, Dok, ini mungkin yang bisa disampaikan kepada pemirsa yang ada di rumah untuk tipsnya menjaga kesehatan gigi supaya aman, nyaman dan tidak ada masalah seperti itu, gimana, Dok? Tubuh kita seperti kita merawat kendaraan kita. Kalau kurang bensin, kotor, segera dicuci. Dan tubuh kita juga perlu perawatan seperti itu. Mudahnya jangan diforsir tubuh ini, karena tubuh punya kemampuan terbatas juga. Oh begitu. Kalau ini hati istilahnya semele, itu gangguan tubuh akan bisa
tercegah. Iya, Itu betul. aja. Jadi kalau capek ya istirahat, kalau sakit ya ikhtiar minum obat seperti Kalau masalah itu. jangan dipecahkan sendiri. Iya, betul. Langsung minta. Iya, benar. Jadi kalau ada Penyelesaian masalah sama gimana, Allah. Dok? Jangan dipecahkan sendiri, Oh, langsung begitu. minta sama Allah. Berdoa sama Allah ya. Aku nggak mampu ya Allah, ini saya punya masalah ini, tolong diselesaikan. Oh, ini sudah ada Kalau kuncinya. bahasa yang Iya. dulu saya pernah ikut, manjalah pada Allah, Mas. Manjanya gimana? Putus sandal sobek sedikit, ya Allah, kami Iya. minta ganti. Gitu loh. Betul, Jadi betul. sekecil apapun larinya ke Allah. Iya, benar Gitu. sekali. Dan memang ini ya, jangan pernah berharap kepada siapapun kecuali kepada Allah, karena nanti pasti akan kecewa dan sakit hati. Baik, Dokter Widi, terima kasih sekali kita sudah diperbolehkan untuk soan main-main ke sini. Sehat selalu untuk Dokter Widi, salam untuk keluarganya, Dok. Semoga bisa terus berdedikasi untuk memberikan begitu banyak kebermanfaatan kepada sesama yang membutuhkan. Terima kasih, Dokter, Iya, kembali. atas waktunya. Iya. Selamat melanjutkan aktivitas kembali, dan juga buat teman-teman yang ada di rumah, terima kasih sudah menyaksikan kita di sini. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.